3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita kali ini bersama dengan calon Presbem dan calon wakil Presbem. Ya, Stikes Ngada Madura tahun periode 2022-2023 dengan nomor urut pasangan calon nomor 1 ya. Jokowi ya. Oke. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kurang baik, Pak. Kurang baik, lagi gak enak badan Sohib ya. Lagi gak enak badan, Pak. Karena habis apa Hib? Digembleng PDK. Bang. Kita cuma 1 hari ya. Bukan 1 hari itu, Pak. Kita sebelumnya panitia ya itu banyak. Saya kan ikut kan. Iya, Pak. Iya kan, lebih parah ini kan. PA berapa hari itu Hib? 7 hari Hib. Gak mandi. Iya. Iya, Pak. Ya sudah mulai mengurang ya tingkat fisiknya, yang dulu kuat sekarang lemah ya. Cuaca, Pak, faktor cuaca mungkin. Oke, perkenalkan dulu mungkin dari Rizaldi dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi. Saya dari semester 5 keperawatan 5A. Di sini saya sebagai kandidat paslon nomor 1 sebagai calon presbem. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya insyaallah pada kenal Sohibul Mi'raj dari 3A keperawatan dengan nomor urut 1 wakil presbem dari kandidat Kak Rizaldinya. Oke, Kak Rizaldi dan Kak Sohib. Ada singkatannya? Ada. Apa? Rinso. Anti noda. Rinso anti noda. Iya. Rizaldi dan Sohib Rinso. Oke. Bukan merek tapi ya. Bukan, beda. Kenapa? Ada filosofinya mungkin, kenapa kok Rinso? Itu Pak tadi, Pak, anti noda. Jadi noda. berusaha semaksimal mungkin, nanti jika sudah insya Allah mungkin memang takdirnya tidak ada Suap menyuap. dalamnya, tidak ada noda. tidak ada noda di dalamnya gitu. Oke. Rinso. Noda seperti apa yang dimaksud noda itu? Ya, noda banyak, Pak. Contohnya apa? Contohnya? Biasanya kalau di organisasi itu, Pak, ya Pungli mungkin. Pungli tadi. Enggak, Pak. Janda. yang negatif lah intinya, yang biasa ada di ranah organisasi itu bisa dihilangkan. Dengan menggunakan Rinso ya. Ya. Oke, dari keperawatan semua ya. Iya, 3 semester. Ya. Nomor urut 1. Pemilihannya kapan? Insya Allah tanggal 7 Iya, pemilu 7. raya Pemilu raya itu hari Senin. Senin. Di Beto juga hari Senin ya, tanggal 7-nya mungkin langsung ya. Apa gimana? Gak tahu. Apa? Kurang tahu, Pak. Oke. Iya, kenapa kok pengen menjadi atau mencalonkan diri menjadi presbem dan wakil presbem ini? Dari Saldi duluan mungkin? Bisa Sohib? Kak Rizaldi dulu. Kalau saya sendiri, alasan saya kenapa ingin menjadi presbem itu, Pak, terutama yang pertama, bukan saya berbicara masalah kedudukan, namun saya ini adalah istilah kasarnya itu orang yang pengen maju. Nah, tapi bagaimana orang pengen maju jika tidak ada istilahnya jabatan di dalamnya? Otomatis kita membutuhkan itu untuk apa? Untuk kita bisa maju untuk menyuarakan suara kita sendiri dan juga mahasiswa lainnya. Oke. Jadi menurut Rizaldi itu harus orang yang punya kedudukan gitu ya, yang bisa membuat kebijakan untuk bisa lebih baik lagi atau lebih maju lagi. Makanya Rizaldi alasan mencalonkan diri agar punya power lebih gitu ya, untuk bisa membuat kebijakan gitu.
Kalau Sohib? Mungkin dari saya, kan saya sebagai mahasiswa baru tahun kemarin gitu Pak. Mahasiswa baru tahun kapan? Tahun kemarin Bapak. Iya semua sama, di Saldi mahasiswa baru tahun kapan? Ya saya dalam organisasi itu emang suka Pak. Jadi ingin cari pengalaman di organisasi seperti BEM gitu kan. BEM itu kalau di institusi itu besar gitu Pak. Hanya mau masuki ranah yang lebih tinggi gitu Pak. Untuk mencari pengalaman. Oke. Rizaldi ingin mendapatkan atau mempunyai power untuk bisa membuat kebijakan. Kalau Sohib pengen punya pengalaman. Berarti selama ini belum puas dengan pengalaman itu selama 1 tahun di BEM. Kurang gitu Pak, ya kurang puas. Soalnya waktu itu kan kita emang cuma ngikutin, kita lihat-lihat aja Pak. Lihat-lihat. Gak bantuin, lihat doang gitu. Bantuin Pak. Maksudnya lihat proker gimana cara kerja BEM yang tahun kemarin. Kalau kan kita yang cara sering Pak ngadal, maturin ngadal. Kan kita nggak tahu, takutnya salah gitu Pak. Untuk pengalaman yang tahun kemarin kita bisa dimajukan lagi Pak. Menjadi bahan evaluasi. Apa yang menurut kamu perlu dievaluasi? Mungkin yang tahun kemarin cuman ya sama-sama Pak kayak organisasi-organisasi yang lainnya. Pasti yang pertama itu kekompakan gitu Pak. Kurang kompak. Bukan kurang kompak Pak, sudah kompak tapi kurang ditambah, lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan aja. Selain itu ada lagi mungkin yang perlu dievaluasi? Mungkin menurut saya itu hubungannya Pak. Hubungan mungkin ya antara mahasiswa dengan BEM-nya, entah sesama anggotanya. Karena menurut saya bukan gimana ya, saya merasakan kalau orang yang pasif itu malu Pak untuk kayak bersuara. Nah kayak bersuara itu pengen contohnya saya, meskipun saya sudah bersuara itu kadang ada rasa malu untuk bersuara gitu Pak. Misalnya saya pengen gini gitu. Nah, kamu pengen ngerangkul itu. Caranya gimana? Caranya untuk merangkul teman-teman yang pasif misal. Caranya untuk merangkul teman-teman yang pasif bisa kita nanti adakan seperti pertemuan atau perkumpulan gitu. Misal ada yang orangnya itu malu, mungkin bisa melalui saya gitu Pak. Saya pribadi nanti saya carikan solusinya bagaimana itu, terus nanti mungkin ada perubahan dari orang tersebut Pak. Kayak mungkin Rizal, saya kurang gimana gitu. Nah mungkin saya kan sebagai nanti insya Allah bisa membimbing atau memberikan solusi gitu. Kamu harus seperti ini. Nah otomatis dalam hati orang tersebut, oh iya mungkin saya kurang gini. Jadi ada perubahan yang baik nanti ke depannya seperti itu. Untuk hubungannya sendiri. Ini termasuk mahasiswa yang lain berarti. Dalam artian menyuarakan apa? Apakah menyuarakan saran atau pendapat gitu-gitu atau seperti apa? Bisa saran, bisa pendapat juga Pak. Bisa misalnya terkait kampus mungkin. Nah, bisa ada mahasiswa yang pasif seperti tadi, bisa kita kan ini BEM menampung aspirasi mahasiswa. Nah, kita bisa melalui kita sendiri dulu dari BEM. Iya, selama ini teman-teman BEM ada nggak program untuk menampung aspirasi itu? Sebelumnya saya jujur aja Pak ya, kurang Pak. Kurang apa? Karena kurang tapi ada. Kurang kan dimaksud kurang seperti apa? Apakah kurang dilaksanakan aspirasi itu atau kurang disampaikan? Enggak Pak. Dari kurang dari mahasiswanya Pak. Karena menurut saya sendiri, pandangan dari saya, mahasiswa itu terlalu takut dengan nama BEM. Nah, contohnya. Mungkinnya kalau contohnya takut itu seperti apa? Nah, gini Pak, istilahnya itu bukan takut, tapi lebih
sungkan untuk kayak mengutarakan apa kritik dan sarannya ke BEM gitu. Ke BEM apa ke kampus? Iya, makanya ke kampus, Pak. Kalau ke kampus nggak bisa melalui BEM. Nah, gimana kita mau bersuara, mahasiswanya mau bersuara ke kampus jika ke BEM-nya saja sungkan gitu, Pak. Iya, ada nggak cara konkretnya nanti ketika Rinso ini jadi, cara konkretnya itu gimana gitu? Mungkin ada nggak cara yang lebih spesifik? Ya, ada, Pak. Dari saya sendiri itu mungkin nanti bisa mengajukan tentang pembuatan atau pengadaan divisi baru. Divisi apa? Kayak istilahnya kan di kampus sudah ada BK atau bimbingan konseling. Itu kan untuk seluruh mahasiswa. Nah, apabila ada mahasiswa yang pasif di situ, kita bisa membangun divisi BK secara kecil di BK BEM. dengan yang kalau di kampus kan mahasiswa itu kan dosennya. Kalau di teman-teman BEM mungkin mahasiswa sendiri nanti yang ngurus gitu. Oke. Betul. Salah satu alasan yang dijadikan proker ya. Itu alasan Rizaldi kenapa ikut BEM dan itu harus dijadikan proker. Oke, toh sambil lihat toh. Aman toh? Aman. Kalau 20 menit ngomong ya. Iya, itu untuk proker ya. Nah, saya pengen tahu nih visi misinya. Visi misi sebagai calon wakil Presbem. Mungkin dari Kak Rizaldi dulu. Dari saya. Kak Angge, visinya. Ya, visi dari kami yaitu yang pertama visinya, Pak ya. Menjadikan BEM itu di sini di Mudia Husada Madura itu sebagai wadah untuk berprestasi dan juga inovasi. Di sini juga kita usaha untuk menjadi aspiratif untuk mahasiswa gitu, dalam agent of change atau agen perubahan, baik di dalam lingkup kampus ataupun di luar kampus di masyarakat. Nanti otomatis kita kan sebagai kampus kesehatan kita harus juga bisa ke masyarakat seperti itu. Oke. Agen perubahan untuk kampus lebih inovatif dan berprestasi lagi. Ya. Visinya, misinya apa ada lagi visinya? Sudah cukup, Pak. Misinya itu mungkin yang pertama yaitu membangun. Berarti masih mungkin itu? Enggak, Pak. Misi harus untuk menuju ke dalam pengembangan misi tersebut. Oke, ayo. Tahap yang pertama yang dilakukan yaitu membangun energi antara anggota dengan lembaga kemahasiswaan. Membangun sinergi. Membangun energi kayak dukun. Membangun sinergi antara anggota dengan badan eksekutif mahasiswa, sivitas akademik dan antara masyarakat. Anggota itu yang maksud anggota apa? Antara mahasiswa. Iya, anggota. Kayak gini, Pak. Untuk misinya itu yang pertama akan membangun sinergi. Artinya sinergi itu kan hubungan. Nah, otomatis jika kita menyangkut sinergi itu keseluruhan, baik dari mahasiswa ke anggota BEM, dari mahasiswa juga ke sivitas akademik atau maupun yang non akademik, kemudian dan masyarakat lainnya sendiri. Oke. Iya, berarti saran saya bukan anggota namanya mahasiswa. Ya. Oke, lanjut. Dan yang kedua itu mengoptimalkan penyerapan aspirasi dan pengawalan isu atau masalah internal baik di dalam organisasi maupun di kampusnya itu sendiri, Pak. Di institusi Mudia Husada Madura itu sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan itu sama Rizaldi ya. Siap, Pak. Sudah. Terus yang ketiga mungkin dari saya sendiri, yaitu inginnya saya sebagai nanti jika alhamdulillah duduk itu saya ingin menciptakan dan juga mewujudkan kader-kader, Pak, yang memiliki orientasi yang tinggi atau tanggung jawab yang tinggi gitu. Dengan cara apa itu? Mungkin nanti kita awal-awal itu kita bina terlebih dahulu
butuh bimbingan dari otomatis dari pembina BEM-nya sendiri. Kita mengadakan kumpulan bagaimana cara adaptasi pertama kali itu Pak, untuk melihat karakternya orang masing-masing ini bagaimana itu. Misal karakter Sohib seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita mengetahui karakter, meskipun kita ini banyak Pak, usahakan sebagai istilahnya kita yang ada miliki kedudukan, kita harus mengetahui bagaimana karakter salah satu anggota lainnya gitu Pak. Menciptakan kader-kader. Apakah kepengurusan tahun ini atau tahun sebelumnya itu apa ya? Maksudnya ada nggak program kerja itu, ataupun meskipun tidak ada, teman-teman ini merasa sudah dikader nggak dengan kakak-kakak pengurus BEM tahun sebelumnya gitu? Kenapa harus ada gini aja pertanyaan, kenapa harus ada program menciptakan kader-kader itu gitu? Apakah tahun-tahun sebelumnya kurang atau seperti apa? Mungkin dari saya sendiri Pak ya, bukan saya untuk mengurangi atau gimana. Menurut saya kurang Pak. Karena kurang apa? Mungkin dari salah satunya itu saya nggak mau bilang tidak semuanya profesional, tidak semuanya tidak profesionalitas, tapi ada sebagian oknum yang jika ada acara itu entah lebih terlalu santai lah intinya gitu Pak. Menurut saya santai itu boleh Pak, tapi santai dalam arti katanya santai itu harus ada yang dihasilkan. Nah, nggak apa-apa bercanda, tapi katanya orang Madura itu Pak, kerja kor beda olin lah, tegak titik. Iya. Nah kalau misalnya nanti di tahunnya Rizaldi maupun Sohib ini ada anggota yang seperti itu, nah gimana responnya? Kita kan di sini ada alurnya Pak. Kita kan di atas kita ada DPM. Iya. Nah, sebuah DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu nanti kita bisa laporkan kan setiap bulan, sepertinya DPM itu mengadakan rapat dengan BEM maupun Himas. Tahun sekarang kalau ada yang kayak gitu dilaporkan sama DPM. Enggak Pak. Terus bedanya tahun sekarang sama tahunnya nanti Rizaldi apa? Gini kalau Pak, sama-sama kalau menurut saya nanti gitu. Jika ada yang seperti itu, tidak istilahnya terlalu banyak bercanda di dalamnya itu, kita tarik itu mahasiswa terlebih dulu, anggota tersebut, kita dudukkan remah gitu Pak. Mana karena serius, ayo serius gitu. Nah mana bercanda, ya minta tolong, kan sudah disumpah gitu Pak. Nah dilantik gitu Pak. Nah gitu. Nanti kalau udah terlalu tidak bisa ditolong lagi, bisa kita ke DPM gitu. Iya, enggak, maksudnya gini. Yang membedakan nih misalnya tahun sekarang lah ya. Tahun sekarang misalnya ada yang secara kinerja dia kurang gitu. Ya, terlalu banyak santai atau apapun lah bahasanya. Dengan nanti tahunnya Rinso ini juga ada yang seperti itu, ada oknum-oknum seperti itu. Yang membedakan dari tahun sekarang ketika mengevaluasi anggota itu apa? Mengadakan rapat itu Kak setiap minggu. Gini Pak, yang tidak ada di tahun sekarang. Yang tidak ada di tahun sekarang itu mungkin lebih sering berkumpul lah Pak. Gini Pak, berkumpul. Yang saya tangkap dari BEM yang sekarang ini untuk mengevaluasi itu selalu bersama, tidak tidak persen to persen. Nah, tidak persen to persen gitu. Selalu bersama tuh berarti dibahas dalam ruang lingkup yang besar. Dan menurut teman-teman ini kurang efektif gitu. Ya, kurang efektif, makanya kita menjalankan program yang persen to persen tadi itu Pak. Karena dipanggil tatap muka gitu ya. Tatap muka, habis itu karena ya juga kalau di organisasi itu kalau membahas dari evaluasi cara lingkup organisasi itu sendiri kurang efektif menurut saya. Biar lebih terbuka ya kan si pelaku. Karena kan kayak si oknum anggota ini pelaku itu kayak kejahatan. Karena mungkin kalau dibahas melalui lingkup organisasi yang besar itu mungkin malu untuk memaparkannya Pak. Jadi kalau berarti lebih ini ya, lebih ke pendekatan personal ya.
sesuai dengan tadi juga terkait masalah aspirasi dan lain sebagainya, itu kan lebih ke pendekatan personal. gitu. Oke, itu terkait masalah program kerja teman-teman ya. Jadi ada beberapa program kerja yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap adalah untuk pasangan Rinso ini lebih mengutamakan ke aspirasi kayaknya, dan difokuskan ke teman-teman yang pasif atau yang malu lah, yang kurang punya niat ataupun kurang punya mental untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu yang didekati ya, yang saya tangkap seperti itu kan ya. Oke, nah ada nggak program kerja lagi yang mungkin ini menjadi program kerja baru yang belum ada gitu dari sebelumnya? Kan ada nih BEM itu kan ada program kerja kayak Natalis, ya PDK PPL tuh anggap program kerja wajib lah. Ada nggak program kerja lainnya gitu? Mungkin sekarang memaksimalkan program Kampus Merdeka itu Pak. Nah Contohnya yaitu peminatan seperti pertukaran mahasiswa, pengabdian masyarakat itu lebih ditekankan bagi. BEM pernah ada program atau ada kegiatan pengabdian masyarakat nggak? Sepertinya belum. Masa? Sunat gratis itu? Ya, hanya Pemnas. sunat gratis dulu itu di divisinya saya kan, saya sebagai pengabdian masyarakat. Nah di situ dulu ada 3 proker. Namun 2 prokernya itu apa duanya itu? Hilang entah kemana. Duanya apa? SABK. Apa itu? SABK itu seperti acara kita ke anak berkebutuhan khusus. Nah, Yang satunya? Yang satunya itu ya baksos Pak. Baksos itu memang sudah direncanakan pas hari Ramadan kemarin Pak. Namun baksos apa, bagi-bagi takjil atau santunan anak yatim gitu-gitu ya? Cuma nggak terlaksana. Yang terlaksana dari 3 program itu cuma satu, sunat gratis saja. Selain itu ada nggak program yang dari BEM itu langsung ke masyarakat, pengabdian gitu? Kalau dari BEM-nya itu Pak, ada divisi Pemnas itu Pak sendiri. Iya. Ada nggak kegiatan lain selain sunat gratis itu? nggak ada Pak. Mungkin dari Hima. Namun kan Hima ya beda. Iya. Oke. Berarti masih kalah sama PA itu ya. PA tuh setiap kegiatan, entah itu di kelas anniversary itu selalu ada pengabdian masyarakat. Loh iya kan ya? Iya Pak. Makanya ya. Oke, itu pengabdian masyarakat ya. Nanti akan lebih ditingkatkan. Sebenarnya banyak itu ya. Banyak ada dari pengobatan gratis ya. banyak. Itu terus Imunisasi mungkin Pak. Imunisasi ya kalau ada duitnya ya. Selain Pengmas mungkin ada lagi. Saya tuh pengennya tuh karena kemarin tuh waktu saya ngadain program cipta puisi, terus cipta cerpen ataupun pentas seni, itu sebenarnya sudah saya tawarkan ke BEM ya, tahun kemarin kalau nggak salah. Ada e-sport juga. Nah itu teman-teman BEM angkat tangan. Nah itu mungkin harapan saya untuk kepengurusan yang baru, ya itu nanti bisa diambil alih BEM, karena saya capek gitu ya untuk ngurusi itu, dan tidak ada yang membantu akhirnya. Makanya sampai sekarang kegiatan-kegiatan yang saya anggap literasi itu e-sport, terus puisi, cerpen ataupun pentas video film pendek itu ya sampai sekarang belum terlaksana karena saya tidak punya anggota gitu ya, dan sibuk dengan yang lain juga. Makanya saya harap itu nanti bisa menjadi salah satu program kerjanya BEM ya. Bisa, tadi kan dari visi misi kita kan juga ada prestasi dan inovasi Pak. Nah jadi mungkin saya juga kan Bapak tahu sendiri saya juga suka game. Nah mungkin nanti lebih, makanya tadi itu tidak hanya terpaku ke yang ada di dalam kampus. Nah kita bisa inovasi dari luar gitu, seperti e-sport, terus kemudian kayak puisi yang tadi itu. Misalnya nanti kan juga pasti masuk ke aspirasi itu sendiri Pak. Misalnya ada mahasiswa yang punya inovasi baru, nah bisa kita tampung,
insya Allah kita nanti mungkin kerjasama gitu. Gitu. Oke. Jadi itu ya harapan saya ya. Artinya kalau ada aspirasi dari teman-teman mahasiswa, ini loh BEM nih harus ngadain kegiatan ini, terus saya harap itu didengarkan. Setelah didengarkan dikaji, kalau memang positif dilaksanakan kan, seperti itu. Ya. Oke. Ya angkat dulu Hib. Apa Hib? Bagus Pak. Ya angkat dulu. Wes usah matiin. Di Bapak, assalamualaikum. Ya, gini ya. Harusnya dimatiin Hib. Matiin ini karena pada pesawat Hib. Pada pesawat game Pak. Ya itu apa namanya tadi program kerja ya. Program kerja itu juga harus lebih diinovatifkan. Ya memang apa ya? Harus ini mungkin teman-teman BEM itu harus lebih satset lah ya, atau gercep lah. Gitu. Gini lagi Pak, ada salah satu juga yang mungkin ini juga memasuki ke ranah kampus untuk kemajuan kampus kita juga. BEM juga insya Allah di program saya itu ada penekanan tadi yang seperti kampus merdeka itu kita juga tekankan kepada PKM. Nah otomatis kita bisa membantu mencari apa ya kayak bibit-bibit yang unggul gitu Pak, untuk direkomendasikan kepada dosen. Kan kita sebagai suara dari masyarakat, dari mahasiswa. Nah kita bisa ke Bapak Ibu, ini ada kayak mahasiswa yang menonjol lah gitu bakatnya, bisa kita rekomendasikan. Membantu terkait masalah rekomendasi mahasiswa yang gitu. Apa yang sekiranya dia punya bakat dan minat juga di PKM ya. Itu kan sudah ada UKM-nya TSC kalau benar. Oke. Nah, program kerja sudah, visi misi sudah. Terakhir mungkin beri alasan kenapa mahasiswa NHM harus milih Rinso. Oke. Mungkin dari Zaldi. Dari Sohib dulu. Oh, dari saya. Kenapa mahasiswa NHM harus milih kamu? Gitu. Harus milih kalian. Baik, dimulai dari kata Rinso Pak. Ya. Artinya yaitu anti noda dan tidak ada batas. Tidak ada batas. Iya, tidak ada batasan antara BEM itu sendiri, yaitu BEM kan emang fungsinya yaitu menampung aspirasi dan inspirasi. Jadi Bapak salah satunya tidak ada batasan antara mahasiswa baru dengan BEM, yaitu Pak. Karena realnya kenyataan ini menampung aspirasi aja. Apa jaminannya ke teman-teman mahasiswa? Khawatirnya nanti ketika teman-teman jadi nih, Rinso ini jadi ya, ternyata aspirasi mahasiswa diabaikan. Apa jaminannya ke teman-teman mahasiswa yang lain ini bahwa aspirasinya akan ditampung dan dilaksanakan? Gitu. Mungkin Pak, apa jaminannya bisa dilaporkan ke organisasi taat, karena kita sudah ada Pak, udah teratur gitu. Kalau emang kita tidak becus, kita bisa ada DPM di atas kita, bisa yang DPM itu bisa memecat atau memberhentikan BEM itu sendiri Pak, gitu. Ada sistemnya. Ada sistemnya. Sudah Pak, mungkin itu aja. Kenapa tadi berarti karena anti noda gitu? Tidak. Okay. Tidak ada batasan antara mahasiswa baru maupun senior yang sudah lama ke BEM. Gitu aja. Iya, silahkan Isaldi mungkin tambahan. Dari saya sendiri ya seperti tadi kata Sohib, itu tidak ada batasan. Maksudnya nggak ada batasan itu ya kan sebagai mahasiswa Kak, ya Pak ya, mahasiswa itu kan bebas untuk berkreasi. Nah, dan mahasiswa itu ya untuk berkreasi tidak mungkin ada batasan gitu, pasti ada inovasi-inovasi baru yang kita. Ini batasan tentang pribadinya kan, tentang kreasinya. Kalau batasan antara hubungan, misalnya hubungan BEM dengan hubungan mahasiswa yang bukan BEM. Nah tadi saya juga sudah jelaskan, itu juga tidak ada batasan. Makanya saya
Kenapa bilang seperti itu? Karena selama ini saya sebelum jadi BEM kan saya setahun periode pas maba itu nggak ikut BEM Pak. Nah dan kemarin ikut BEM. Dari 2 tahun yang saya sudah ada di sini itu istilahnya mahasiswa itu sungkan dan takut mendengar nama BEM. Nah itu saya usahakan untuk menghilangkan. Berarti nanti mungkin anggota BEM ya, anggotanya Rizaldi atau Sohib ini ada instruksi bahwa teman-teman BEM harus lebih membaur, merangkul, coba. Oke. Nah, seperti itu. Dan juga untuk ya tadi aspirasi kita kan untuk menjadi pemimpin ini niatnya juga nggak apa ya Pak ya, nggak main-main lah intinya gitu Pak. Kalau emang sudah cangring meturnya itu cecek Pak, nah cecek atau mempunyai pendirian dan kita siap untuk menjadi pemimpin itu, kita sebagai laki-laki terutama saya dan Sohib kan ada istilah kata itu menurut laki teguk jolon. Nah karena kalau wanita itu Pak adalah pegang yang lain. Nah untuk maksudnya itu teguk perkataannya gitu Pak. Nah karena kalau ya menurutnya yang menurut saya itu laki-laki itu adalah berbicara sedikit, tindakannya yang banyak Pak, seperti itu. Nah, keunggulan kalian dengan pasangan yang lain apa? Mungkin Sohib lebih merasa lebih ganteng kah atau apa gitu keunggulannya, kenapa mahasiswa harus lebih milih kalian? Kalau masalah ganteng Pak itu ya semua subjektif, orang sama Pak. Ya, makanya keunggulannya apa dengan yang pasangan yang lain? Pak. Nah, profesionalitas dan keyakinan dan cek-cek ya Pak. Nah, gitu Pak. Gini Pak, lagi pendiriannya ya. Menurut saya yang diunggulkan dari kami itu dari program kerja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk 2 tahun belakangan ini mungkin kita itu lebih ke arah kampus menurut saya sendiri, gak tahu kalau yang lain, bukan ke arah mahasiswanya. Nah makanya kita menjalankan, saya juga mempunyai niat yang baik dari hati saya sendiri membuat program kerja itu yang mencakup antara 2 tujuan atau 2 visi, yaitu bisa ke mahasiswa dan juga bisa untuk kemajuan kampus sendiri gitu. Oke. Ya. Keunggulan lebih ke proker ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti tidak terpilih, bagaimana respon teman-teman ini? Tetap kalau saya pribadi Pak, tetap kita profesionalitas Pak. Kalau kita sudah ada di dalam organisasi, ya kata guru saya Pak, ya terutama dosen Pak, ada dosen di sini Pak, saya dengar kalau begini kampus, kalau kamu ada di kelas pakailah jaket seperti mahasiswa. Kalau kalian ada di luar, lepaslah jaket mahasiswa tersebut dan pakailah jaket sesuai lingkup di sana Pak gitu. Ya, ini jadinya istilah yang di Sohib itu janding beturan Pak, kenengah gitu, lakone seperti itu. Iya, kalau misalnya gak jadi ya, tetap profesional, tetap menghargai yang menang gitu ya. Tetap menghargai menang, tetap kita aspirasi ke ketua BEM yang memberikan saran yang kita salurkan ini Pak. Iya, bahwa program kerja kalian ini sudah ada. Ada juga Pak. Oke. Kalau hubungan dengan calon pres BEM nomor urut 2 dan nomor urut 3 ini akrab ya? Kenapa? Soalnya urut 3 itu sama satu organisasi PA Karayan. Karayan ini satu organisasi ya, terutama senior saya Pak, makanya akrab Pak. Kalau ke nomor urut 2? Lebih ke Hana itu Pak. Soalnya satu organisasi itu LPM. Seorang HM ya. Seorang HM. Kang Kepala. Enggak orang-orang semua ini ya, orang saya semua ya.
Nomor 1 ada orang saya, nomor 2 orang-orang saya, nomor 3 orang-orang saya. Mungkin saya ditanyakan balik gimana perasaan Bapak. Bangga, perasaan saya bangga, pastinya bangga. Iya. Ya, itu. Kalau Rizaldi, hubungannya dengan kedua pasang calon. Ya sudah, mungkin yang sudah pernah tahu saya selalu berdua sama Roy Pak. Jadi kemana-mana itu ya berdua sama Roy gitu Pak. Sudah dianggap saudara gitu ya. Ya lebih kayak itu. Kalau sama Umama yang paslon nomor 2 itu mungkin karena dulu saya satu SMK. Nah, satu SMK dan juga satu dulu itu pernah ikut pramuka. Nah, seperti itu. Iya, jadi dengan kedua pasang calon yang lain hubungannya ini ya, apa namanya, akrab ya. Akrab. Ya, artinya siapapun nanti yang terpilih, saya harap ya, mungkin harapan kita semua teman-teman tetap menjaga hubungan itu. Ya. Karena ya ini demi kemajuan kita bersama kan ya, tidak ada permusuhan yang sampai masuk ke hati ya. Kalau persaingan secara positif oke lah, silahkan, namanya kompetisi, anggap ini kan kompetisi kan ya, silahkan, itu menjadi persaingan yang sehat. Cuma siapapun nanti yang terpilih ya itu bisa harus dengan lapang dada, legowo untuk menerima ya. Kan gini Pak, konsepnya itu kalau udah kayak istilahnya kita itu udah niat jadi pemimpin kan, otomatis di dalam kita sendiri itu kan mon acapur sekali gitu. Nah mungkin meskipun ya kita mungkin tidak terpilih, nah kita ya tetap solidaritasnya itu diutamakan seperti itu. Dan meskipun tidak terpilih itu bukan berarti program kerja teman-teman ini tidak bisa terlaksana. Itu kan bisa menjadi masukan maupun saran terhadap ketua umum nanti siapapun yang terpilih kan ya. Iya Bapak. Termasuk nanti ketika kalian terpilih menjadi ketua presbem dan wakil presbem, ya, saran proker dari calon ketua umum yang lain itu juga harus ditampung gitu ya. Siapa tahu nanti dari pasangan nomor urut 2 maupun nomor urut 3 tuh punya program kerja yang kayaknya nih bagus nih untuk kemajuan bersama. Nah, itu bisa dilaksanakan ya. Iya Betul. Iya, ada pertanyaan teman-teman? Lianto siapanya mana? Caca, terus sama Devan. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Iya. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kameramen enggak ada? Oke. Iya, itu saja mungkin teman-teman. Closing statement sebelum saya tutup. Saya dulu mungkin saya menutup. Pilihlah nomor 1 karena Rinso anti noda. Gitu aja. Bisa mungkin ada closing statement? Mungkin dari saya sendiri itu ya ini kan atau pesan-pesan damai untuk para pendukungnya gitu. Ya gini ya, terima kasih buat yang mendukung. Terus dari saya itu pesannya Pak, ini kan juga untuk jangka yang cukup lama, itu 1 periode. Nah jadi untuk memilih istilahnya memilih pemimpin itu ya jangan dilihat dari luarnya aja, tapi di dalamnya juga dilihat bagaimana pemimpin itu apakah punya niat yang baik gitu untuk kemajuan kampus dan mahasiswanya sendiri, dan juga apakah mampu dipegang itu omongannya gitu. Nah dari saya ya seperti itu. Jadi pilihlah pemimpin yang menurut kalian baik di luar dan juga di dalam hatinya juga baik, seperti itu. Oke, ya. Jangan salah milih pemimpin. Nah, benar. Gitu ya. Seperti di negeri sebelah ya. Kalau salah milih pemimpin akhirnya jadi rusak ya negeri. Rusak. Apapun yang salah. Tapi bukan negeri Indonesia kan ya? Bukan ya. Negeri sebelah di sana. Konoha. Ya, itu saja mungkin teman-teman ya. Saya juga berpesan untuk para pendukungnya Rinso ya. Ya silahkan teman-teman berkampanye juga nanti secara sehat, secara positif ya. Cuma pesan saya mungkin jangan sampai ada gesekan yang itu sampai melibatkan emosi ya. Kalau gesekan secara sehat sih silahkan ya.
Cuma kalau sampai menimbulkan emosi Caro. atau bahkan caro, jangan sejauh itu juga. Jarak menahan pun. Ya karena memang kita tidak ada embel-embel apa kan teman-teman, jadi tidak akan membuat teman-teman kaya kan. Bahkan mungkin tekor adanya ya artinya. Artinya ini kan juga yang penting BEM juga maju, tambah lebih baik, kampus juga akan lebih berprestasi. Itu tujuannya, Pak. Iya, itu tujuan utamanya. Dan saya rasa teman-teman juga akrab, ketiga-tiganya akrab ya, artinya tidak ada yang saling bermusuhan ya. Itu. Cukup sekian untuk podcast kita kali ini teman-teman ya. Terima kasih sudah setia untuk menonton ya. Dan nanti ini tidak akan saya post, jadi sistem postingannya akan secara bersamaan ya. Mungkin malam apa nanti akan dipost secara bersamaan ya. Kita juga masih menunggu konfirmasi dari paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 siapa? Namanya apa? Enggak tahu. UHT. Susu UHT. Umama Hana Tu. Kalau 3 Rata. Rinso UHT Rata. Jangan lupa minum jangan lupa minum UHT. Bersihkan dengan rinso dan ratakan. Oke ya itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di kegiatan podcast selanjutnya yang akan dengan bintang tamu paslon nomor 2 dan paslon nomor 3 ya. Satu Rinso. Ya, terima kasih. Akhirul kalam ya teman-teman. Terima kasih dulu ya. Bapak sama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.